Halo Sobat Nala, kembali lagi di podcast Bimatif episode ke-8. Hari ini kita akan membahas terkait SBMPTN dihapus mahasiswa 2023 bagaimana? Sebelum membahas ke topik hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih. Sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Syaharani Cayani sebagai MC. Dan di sini aku nggak bakal sendirian. Di sini aku bersama dengan Kak Azahra. Mungkin dari Kak Azahra bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Azahra Yurinaudia sebagai narasumber kali ini membahas tentang SBMPTN di tahun yang akan datang ini. Aku mahasiswi dari UPN Veteran Jawa Timur sedang menempuh S1 Ilmu Hukum. Halo Kak Azahra. Halo. Oke. Nah, setelah perkenalan ini, waktunya kembali ke topik yang akan dibahas, yaitu SBMPTN dihapus bagaimana untuk mahasiswa 2023. Oke, kita langsung saja ya Kak, untuk pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan Kak Azahra mengenai perubahan aturan di SBMPTN 2023, yang mana TKA dihapus dan hanya ada TPS saja, Kak? Oke, kalau dari aku sendiri, aku senang banget dapat kabar dari Bapak Nadiem Makarim sendiri bahwa akan menghapus atau meniadakan TKA di SBMPTN selanjutnya. Kenapa sih aku seneng banget? Karena menurut aku TPS ini isi-isi soalnya itu benar-benar membuat anak didik bangsa nantinya atau peserta didik yang akan melakukan seleksi masuk perguruan tinggi itu dia akan memiliki jiwa-jiwa problem solving. Karena bisa kita lihat dari isi soal ya, isi soal dari TPS yang pernah aku lihat dan sudah dipaparkan juga oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, itu terdapat soal-soal kognitif, terus statistika, dan ditambah lagi literasi, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dan menurut aku itu sangat penting ya, dan itu menurut aku apa ya, bisa dibilang ilmu dasar lah, ilmu dasar setiap individu buat bisa mengerti cara menyelesaikan masalah, berpikir kritis, serta berpikir secara logika. Dari membaca literasi soal-soal yang ada di TPS ini mencerminkan kita ini bisa membaca, nggak hanya mengerti maknanya atau ejaan dan lainnya, tapi kita mengerti betul esensi atau makna dari bacaan-bacaan yang nantinya akan diujikan, ataupun itu bisa berdampak baik bagi kita ke depannya sebagai mahasiswa ataupun sebagai tenaga kerja nantinya. Itu tuh sangat penting karena menurut aku jika cuman TKA atau Soshum Saintek aja yang kita kuasai, kita pahami, kita belajar betul tentang itu, tapi kita tidak tidak mempelajari juga cara bernalar, problem solving dan lain-lainnya, itu tuh percuma. Karena ketika kita nanti terjun di masyarakat, kita menjadi mahasiswa tentunya, kita perlu tahu, oh kita ada di sini, kita ada di suatu perkara ini, suatu masalah ini, suatu keadaan ini, dan itu mendorong kita buat harus bisa menjadi problem solving. Dan itu tercerminkan lah semuanya dalam soal-soal TPS yang nantinya akan diujikan sebagai syarat masuknya mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi. Dan di samping itu untuk TKA nggak cuman bisa dibilang nggak hanya cuman nggak penting nih udah belajar 3 tahun lama-lama, nggak, tetap itu hal yang berbeda. Sosum Saintek dengan TPS itu berbeda karena TPS itu benar-benar membuat kita nantinya menjadi orang yang memiliki cara untuk menyelesaikan suatu masalah, berpikir logika dan berpikir kritis. Jadi itu menurut aku senang banget buat anak-anak kedepannya yang mau tes perguruan tinggi, dia difokuskan untuk belajar TPS saja karena ya biar mereka nggak terlalu terpecah atau memilih salah satu mana yang harus dipelajari lebih dalam karena sudah diberi keringanan bahwa hanya TPS yang akan diujikan sehingga mereka lebih bisa memahami lebih dalam ketika mereka menyelesaikan
soal-soal yang ada di dalam TPS gitu, kalau menurut aku. Oke, baik Mbak Azhara. Terkait dengan keputusan kemarin dari Pak Nadiem terkait dengan penghapusan TKA. Nah, dengan adanya penghapusan TKA ini membuat calon mahasiswa minim effort dan malas-malasan nggak sih, Kak? Soalnya kan awalnya di tahun kemarin itu eh, seleksi ke perguruan tingginya itu kan melalui SBMPTN dengan memiliki dua subbab. Ya, dua subbab itu terkait dengan TKA dan TPS. Menurut Kakak gimana kalau hanya fokus ke TKA aja? Apa jadi minim effort, apa jadi malas-malasan nih, Kak? Oke, iya sih, itu menjadi fokus utama, apa ya, dari pengtiadaannya TKA ini ya. Kalau menurut aku sendiri, apa ya, mungkin anak-anak ini seharusnya, lebih terfokus aja sih. Kalau ternyata itu kalian tuh udah dikasih kesempatan nih, udah dikasih, fasilitas bahwa nanti itu kita cuman diujikan TPS. Kalau dari segi minim effort atau menjadi malas-malasan, seharusnya enggak ya. Karena, mereka mungkin lebih merasa apa ya, diuntungkan. Karena akhirnya mereka nggak kesusahan gitu loh kalau harus belajar TKA dan TPS secara bersamaan. Gitu juga itu aku juga sudah menanyakan sama teman-teman yang akan melakukan SBMPTN nantinya. Kayak, "Kamu kerasa nggak sih keberatan kalau misalnya TKA dihapus?" Dan kebanyakan jawaban yang aku temuin, mereka bilang ya lebih dipermudah dan lebih ngerasa enjoy kalau cuman TPS aja. Tapi ya nggak sedikit juga yang bilang karena kayak, "Ah, aku udah 3 tahun nih belajar TKA." Ya mungkin itu untuk orang-orang yang memang dia emang dari awal udah fokus nih, bakal, apa ya, meninggikan nilainya tuh di bagian TKA-nya. Tapi ternyata, rencana yang akan dibuat oleh Kementerian Pendidikan kita ya akan meniadakan TKA ini, ya kan. Dan pertanyaan tadi, kalau minim effort mungkin, tergantung pada diri masing-masing ya. Mereka menganggap ini sebuah, kelonggaran atau malah sebuah tekanan lebih gitu. Oke, baik, siap, Kak. Nah, aku juga setuju sih, Kak. Gitu tuh kembali lagi ya ke masing-masing pribadinya untuk menyikapinya bagaimana dan fokusnya mereka Benar. belajarnya bagaimana. Terkait dengan penghapusan TKA ya, Kak ya. Nah, gimana sih eh, dampak pembelajaran yang nantinya guru itu lebih bisa memfokuskan pada pembelajaran nalar daripada pembelajaran yang mengarah ke hafalan. Sebelumnya kan ada TKA. Nah, TKA itu materinya juga seputar di bangku kuliah, di bangku SMA. Nah, di bangku SMA kan kebanyakan TKA. Untuk TPS-nya kita kan belajar sendiri ya, Kak ya. Ketika ada keputusan bahwasanya TKA dihapuskan, maka bagaimana dampak terhadap guru, apalagi guru SMA banyak yang udah berusia ya Kak ya. Nah itu dari Kakak menurutnya gimana? Oke, kalau dari aku udah sempat, tonton juga sih video pemaparan dari Bapak Nadiem Makarim, tentang, apa sih tujuan dari ditiadakannya TKA ini. Salah satunya yang aku lihat itu, Bapak Menteri kita itu nggak berkeinginan bahwa, murid-murid didik Indonesia sekarang ini tuh hanya ditekankan oleh gurunya ya, sistem SKS, dalam artian selama 3 tahun dia harus melesaikan materi ini dari kelas 1, 2, 3 dan misalnya ada terjadi kemoloran atau, bisa dibilang kejenuhan dalam belajar, pasti kan guru-guru ini melakukan pelonggaran pembelajaran ya. Nah, dampaknya ya ketertinggalan materi dan yang lain-lainnya ketika di ujung kelas 12-nya dan akan melakukan tes perguruan tinggi dengan syarat TKA ini, anak-anak ini di-push dengan apa ya, di-push banget untuk mereka belajar menyelesaikan materi sekian 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 dalam waktu sekian. Jadi mereka akan lebih tertekan dan guru juga tidak menyampaikan materinya dengan efisien atau
dengan cara pemahaman lebih mendalam, tapi sekedar hafalan saja, sekedar pemberian soal jawab, hafalan, kayak gitu aja. Jadi menurut saya, ketika nantinya dampaknya akan menjadi pembelajaran nalar, itu suatu hal yang penting dan bagus menurut aku ya, karena tidak hanya sekedar hafalan yang akan diajarkan kepada anak-anak bangsa nanti kita ini, tapi juga penalaran dan pemahaman mendalam tentang materi tersebut. Oke, misal kita belajar soshum, biologi atau saintek ataupun sosiologi dan lain-lain secara penghafalan. Tapi kalau nggak diiringin dengan pemahaman mendalam atau soal-soal kayak TPS ya contohnya, menganalisis data, membaca, literasi dan lain-lain itu ya jomplang kalau menurut aku, karena hafalan tanpa dibarengi pemahaman mendalam dan tidak berpikir secara kritis, ya sama saja, hanya kalian akan berputar di situ saja. Kalian tidak akan bisa upgrade diri atau nggak bisa menyelesaikan suatu masalah yang misalnya nanti kalian hadapi ketika terjun ke masyarakat gitu. Jadi dampaknya kalau misal nanti akan diadakannya pembelajaran nalar dan lain-lainnya itu sangat bagus untuk kedepannya gitu. Oke Kak, betul juga sih Kak, kalau kita nggak mampu untuk melakukan pemahaman terkait dengan materi yang sudah dijelaskan ya tetap betul jomplang. Nah, dengan adanya penghapusan TKA ini ya Kak ya, Ya, secara finansial, dengan adanya penghapusan TKA ini dapat meringankan beban orang tua nggak sih Kak? Karena kan calon mahasiswa itu tidak perlu bimbel. Nah, kan kalau ada TKA kan bimbel itu buka sana sini sini sini, banyak yang tiap hari bahkan efisien waktunya. Jam sekian sekolah, terus dilanjut lagi untuk bimbel ini itu baru dia sampai ke rumah itu kalau nggak salah pukul 9, bahkan ada yang di atasnya jam 9. Menurut Kakak gimana? oke. Ya, kita bisa lihat langsung ya dari pengalaman tahun lalu kita juga kalau les bimbel itu melelahkan gitu. Ditambah lagi banyak materi-materi targetan yang harus kita penuhi, kita pelajari, kita pahami, kita hafal ya kan. Kalau dari aku sendiri, untuk anak-anak yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut ya bisa dibilang ketimpangan ya. Maksudnya ketidakmerataan. Cuman menurut aku mereka bakal mendapatkan yang sama saja. Maksudnya kesuksesan itu tidak ditentukan oleh kita mau les bimbel atau enggak, atau belajar otodidak aja. Cuman kita bisa tunjukin lewat usaha kita. Misal kita punya planning perguruan tinggi ini. Kita nih nggak dapat fasilitas bimbel nih. Oke, berarti kita usahanya ya kita minta tolong diajarkan teman kita yang dapat fasilitas bimbel atau kita minta soal-soalnya dan lain-lain. Dengan bentuk effort dan usaha itu sebenarnya titik kesuksesan orang ya sama saja gitu. Mungkin memang anak-anak yang bimbel ini rezeki lebih atau dapat fasilitas lebih dari orang tuanya, dan dengan cara dia tekun di les bimbelnya itu, dia juga akan mendapatkan kesuksesan yang sama gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya sih Mbak, betul. Apalagi terkait bimbel nggak bimbel itu ya kembali lagi ke orangnya. Kalau percuma kalau kita bimbel tapi kita nggak mampu memahami terkait beberapa materi yang disampaikan ya percuma ya Kak ya. Kalau yang nggak bimbel secara belajar secara otodidak, kalau fokus dan paham, insya Allah pasti juga bisa. Betul nggak Kak? Iya, betul banget. Nah, apalagi dengan kebijakan sekarang TKA-nya dihilangin. Apalagi eh, pihak kampus ada, pasti kan ada statement ya Kak ya, bahwasanya pihak kampus akan dirugikan. Karena banyak siswa yang tidak kompeten di jurusan yang dipilih karena tidak mendapatkan materi dasar selama di SMA dan bisa memberatkan dosen. Nah, jadi apakah penghapusan TKA ini adalah pilihan terbaik untuk semua elemen? Apa perlu dikaji lagi? Kan contohnya, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan nih Kak. Dulunya saya IPS, kan pastinya saya udah ada
dasarnya ekonomi, akuntansi, ya seputar itulah. Nah, ketika TKA dihapuskan, otomatis kan aku lebih belajarnya kan lebih ke TPS aja nih, Kak. Kan kalau satu pembelajaran terfokus kan pasti untuk pembelajaran lainnya kan pasti lupa, namanya juga manusia. Menurut Kakak gimana? Kalau dari aku sendiri, memang sih aku juga sempat kepikiran kayak gimana ya kalau anak-anak IPA yang akhirnya dia masuk ke, dunia soshum gitu, apa mereka itu bisa atau sebaliknya juga apakah anak soshum ini bisa masuk ke dunia misalnya kedokteran dan lain-lain gitu, kalau misalnya hanya TPS yang diujikan. Kalau menurut aku itu akan kembali ke dirinya masing-masing karena, kita lihat ya, kita kaji positif dan negatifnya. Kalau dari positifnya, anak-anak ini dia akan memilih misal dia, selama 3 tahun di Soshum, ternyata dia, dalam dirinya sendiri ini punya, apa ya, perasaan atau ternyata dia baru mengenal dirinya, "Oh, aku nih ternyata cocoknya ke teknik nih, ternyata aku interest-nya ke sini." Nah, nilai plusnya dia akan tidak kesulitan buat harus linjur dan belajar lebih berat lagi, karena ya persyaratannya hanya TPS itu tadi. Cuman, apa ya, kembali ke dirinya masing-masing juga karena dia sudah memilih, jurusan yang sebelumnya belum dia pelajari, yang di mana seharusnya dia, apa ya, bisa dibilang tahu diri lah ya, tahu diri untuk bisa belajar lebih tekun lagi di dalamnya. Kita belajar sama anak-anak yang memang sebelumnya pernah mempelajari, di bidangnya. Namun, ya kembali lagi tadi ke pertanyaan negatifnya ya mungkin, sebagai dosen, sebagai pengajar akan kewalahan, kalau murid didiknya ini sebenarnya bisa dibilang masih kosong, masih belum benar-benar paham. Minusnya, dosen itu akan merasa kewalahan karena anak-anak ini ajarkan dosen ketika di perguruan tinggi yang memang belum dapat materi itu gitu kan. Cuman kembali lagi pada diri anak itu masing-masing ketika Menteri Pendidikan kita memberikan kelonggaran, kalian bisa nih melihat positifnya ya, kalian bisa nih memilih jurusan mana aja yang benar-benar kalian inginkan. Ya dibantu dengan effort diri anak ini masing-masing. Kamu harus benar-benar serius di bidang ini, kamu harus benar-benar usaha, kamu benar-benar belajar bagaimanapun caranya, sehingga dia tetap bisa mengikuti dan tidak membuat kesulitan ya dalam proses belajar mengajar gitu. Iya, Kak, kalau kita mandang secara, negatif nggak bakal selesai ya, Kak, ya. Kita ambil sisi positifnya aja selagi, kita mampu pasti kita bakal bisa menggapai tujuan tersebut. Dengan TKA-nya dihilangin ya, Kak, ya, otomatis kalau aku sebagai anak IPS ya, Kak, ya, Ya, pasti banyak anak IPA itu yang ngambil, jurusan kuliah IPS, Kak, kayak, akuntansi, terus ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, menurut Kakak gimana perihal, apa ya, statement itu kan banyak ya, apalagi pas TKA ada pun itu pun, eee, porsinya anak IPS itu banyak diambil anak IPA. Apalagi kalau TKA-nya dihapuskan, kan pasti lebih banyak, 2 kali lipat mungkin. Menurut Kakak gimana? oke. Iya, sebenarnya di Indonesia ini udah jadi stereotype ya, kalau anak IPA nih lebih unggul, anak IPA bisa masuk ke IPS, sedangkan IPS sulit nih buat harus masuk ke IPA. Itu udah jadi stereotype banget ya sebagai pelajar-pelajar Indonesia. Cuman kembali lagi, kalau kita tarik lagi nih, soal-soal TPS yang akan diujikan sebagai syarat masuknya perguruan tinggi sebagai mahasiswa ya, itu tuh sebenarnya soal-soal yang mendasar, soal-soal yang tidak memihak itu IPS, itu Saintek atau Soshum. Jadi ketika diberi kelonggaran adanya ujian TPS saja, itu tuh membuat kita semakin oh yaudah kita nggak kesulitan nih. Sekarang bayangin aja kalau misalnya kita linjur ke IPA, sedangkan anak IPA udah yang lebih superior lagi pemahamannya, apa kita nggak sebenarnya lebih kewalahan? Tapi kita diberi fasilitas yang akan mendatang, kita ini cuma diujikan TPS aja. Hal-hal mendasar, soal-soal mendasar yang tidak memihak antara Soshum maupun Saintek.
Dan untuk kursi yang akan diambil anak-anak IPA ini, itu bukan masalah yang bisa dibilang bisa dipermasalahkan besar, karena kita semua rata. Kita dipandang hukum secara rata, kita dipandang apapun itu secara rata. Kita sama-sama mempunyai hak yang sama. Sehingga mau itu diambil kursinya anak IPA ataupun anak IPS, semua itu kembali ke diri anak itu masing-masing. Dia mau nggak untuk usaha, untuk nge-push dirinya belajar tentang TPS ini, yang dimana sudah diberikan gambaran bahwa soal-soal TPS ini itu nggak memihak manapun loh, gitu. Sehingga jangan ada rasa kesedihan atau wah ini nanti IPA nih yang ngambil banyak nih karena gini gitu, enggak. Karena semua dipandang sama dan rata, dan dalam mengerjakan soal TPS itu nggak ada pemihakan dia ini unggulnya di Soshum ataupun Saintek gitu kalau dari aku. Baiklah, siap-siap. Dari dulu sih aku juga pernah pemikiran seperti itu, apalagi dengan kebijakan yang sekarang, ya makin lebih apa ya negatif gitu karena IPA. Tapi Iya. melihat dari dengan kakak, ya betul sih aku setuju. Oke. Untuk yang terakhir ya kak ya, kasih saran nih kak untuk adik-adik calon mahasiswa yang akan berjuang di SBM PTN tahun 2023 besok. Tipsnya apa sih kak? Aku kalau tips dari aku, pertama aku mau kasih saran ya bahwa uh, kalian harus bersyukur bahwa nanti ke depannya itu akan ditiadakan TKA, karena kalau kalian bisa telaah lagi putusan atau tindakan yang akan diambil pemerintah ini, Menteri Pendidikan kita ini tuh sangat bagus. Banyak sekali plusnya. Mungkin ada beberapa minusnya, karena semua ada plus dan minusnya. Cuman kita lihat lagi, kita kaji lagi, itu banyak sekali plusnya. Nilai plusnya, nilai bagusnya, nilai baiknya untuk negara, pembangunan negara, untuk mencetak anak-anak bangsa, maupun dari kita sendiri, maupun dari anak peserta didik yang nanti akan melakukan SBMPTN, karena dia nggak akan berat-berat nih belajar ke TKA atau TPS ya yang lebih unggul, yang lebih didalami ya, tapi hanya TPS saja, ada diberikan keringanan gitu. Dan di samping itu, untuk menguasai soal-soal TPS tuh kita nggak hanya makan soal aja sih menurut aku. Makan soal tuh harus, kita soal mengerjakan analisis, soal kerjakan analisis. Cuman yang lebih terpenting lagi dari inti dari penguasaan soal-soal TPS ini sebenarnya gimana kalian berpikir, gimana cara kalian memiliki pola pikir ke depannya gitu. Soal-soal ini mengajarkan kalian untuk menjadi orang-orang yang bisa problem solving, berpikir kritis, berpikir secara logika. Sehingga menurut aku, kalian bisa dorong pemikiran-pemikiran kalian biar lebih maju atau lebih luas atau lebih terbuka itu dengan membaca berita-berita, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Karena dari kalian membaca berita, kalian membaca artikel apapun itu, kalian bisa menguasai dan memiliki memiliki edukasi, memiliki wawasan yang lebih luas, sehingga ketika kalian ketemu soal-soal yang ada di TPS, wah, kalian ini bisa lebih cepat dalam berpikir, lebih cepat dalam menyelesaikan soal-soal atau menyelesaikan soal-soal yang ada di TPS, karena sebenarnya itu merupakan soal-soal dasar yang sebenarnya harus bisa kita kuasai sebagai individu. Karena nantinya kita ini kan anak bangsa, kita akan jadi presiden, kita akan jadi menteri, kita akan jadi dokter, jadi apapun itu yang dimana kita akan menjadi andil gitu loh, kita agent of change dari suatu negara. Negara kita ini khususnya Indonesia. Kalaupun kita hanya berpikir di situ-situ aja, hanya berputar di situ-situ aja, kita bisa dipermainkan oleh berita-berita yang menggunakan kata-kata yang dimain-mainkan, kita nggak bisa berpikir kritis atau memilah-milah, ya sama saja. Negara ini bakal di sini-sini aja. Jadi tindakan dari Menteri Pendidikan kita yang menghapuskan TKA itu bisa dibilang diharapkan anak didik ini terfokus untuk belajar mendalami dan memahami betul cara problem solving suatu permasalahan. Ditambah lagi, aku tekanin lagi, kalian harus banyak-banyak baca apapun itu, berita olahraga, berita apapun itu. Tidak ada keterbatasan dalam membaca, dan semoga kalian bisa sukses
sampai menjelang SBM dan mendapatkan universitas ataupun jurusan yang benar-benar kalian inginkan. Dan jangan lupa untuk selalu bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, atas pilihan kalian sendiri. Jangan merasa jangan pantang menyerah, dan boleh kita mengeluh 1-2 kali, sering juga nggak apa-apa, tapi tetap dijalani. Jangan kita mengeluh tapi kita berhenti. Jadi kita harus mengeluh boleh, tapi sambil dikerjakan. Nggak apa-apa deh, sambil nangis-nangis, sambil apa, ngeluh dan lain-lain, nggak masalah. Yang penting kita tetap bergerak, karena dari cara kita maju ke depan, kita bisa melihat oh sisi-sisi yang lain, oh ada ininya loh, ada hikmahnya, ada ininya, ada itunya, gitu. Jadi tetap semangat semuanya. Oke, siap, Mbak. Mengutip dari kalau nangis, ngeluh, itu nggak apa-apa. Betul, Mbak, itu nggak apa-apa. Itu sebuah Iya, proses. Ya, Mbak, ya. benar. Benar banget. Kalau tanpa itu kita nggak bakal maju. Ya, stucknya di situ-situ aja. Iya, Pastinya. pasti. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Azahra yang sudah meluangkan waktu sebagai pembicara episode ke-8 dari Bimatif Podcast. Dan terima kasih kepada Sobat Nalar yang sudah aktif. Sampai bertemu di podcast Bimatif selanjutnya. Dadah! Dadah.